udang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Namanya udang, tetapi bukan udang. Disebut belalang karena sifat dan bentuk, tapi beliau bukan serangga. Dia punya banyak sebutan atau nama. Nama lain dari udang mantis adalah udang lipan, udang mentadak, udang eiko, udang ronggeng, dan udang belalang. Bahkan dalam bahasa Inggris disebut mantis shrimp atau udang belalang sembah karena penampilan dan karakteristiknya mirip dengan belalang sembah. Di daerah Banten, udang ini biasa disebut dengan udang peletok. Sedangkan di daerah Riau, udang mantis disebut dengan udang nenek. Dan di Australia, udang mantis terkenal dengan nama prawn killers. Prawn killers. Mungkin ini sama dengan orang tua yang memberi nama anaknya Pajero Sport atau Honda Suzuki Impalawati. Terlepas dari alasan dalam memberian nama adalah doa. Mungkin orang tua udang belalang berharap suatu saat dia bisa hidup di darat dan menjalani kehidupan baru menjadi kelas serangga seperti belalang. Meskipun bentuknya relatif kecil, udang mantis bukanlah udang sama sekali, bukan juga belalang. Mereka adalah stomatopoda, kerabat jauh dari udang, lobster, dan kepiting. Kok jadi lapar? Daripada lapar dan ribet ngurusin masalah nama, kita sebut saja mereka udang, karena beliau sudah terlanjur disebut udang. Udang mantis terkenal sebagai seekor ahlinya ahli. Core of the core-nya bela diri jarak dekat. Udang mantis menggunakan senjatanya yang disebut tongkat daktil untuk memukul mangsanya. Meskipun kecil, jangan samakan pukulan udang mantis dengan pukulan yang satu ini. Atau yang ini. Apalagi yang ini. Jika dibandingkan dengan manusia, rata-rata petinju profesional dapat menghasilkan kecepatan pukulan sekitar 25 mil per jam. Tetapi seorang petinju profesional Inggris yang bernama Ricky Hatton mencatat kecepatan pukulan maksimum pada 32 mil per jam. Lalu berapa kecepatan pukulan seekor udang mantis? Udang mantis bisa mengancarkan tinju maut dari tubuh mereka dengan kecepatan 50 mil per jam. Lebih cepat dari para petinju profesional. Bahkan lebih cepat dari tembakan peluru kaliber 22. Bukan hanya sangat cepat, setiap ayunannya bisa menghasilkan kekuatan pukulan lebih dari 340 pounds atau lebih berat 2.500 kali dari tubuhnya sendiri. Pukulan mereka juga sangat cepat, sehingga menghasilkan gelembung kavitasi. Apa itu kavitasi? Kavitasi merupakan fenomena perubahan fase uap dari zat cair pada fluida yang mengalir. Perubahan tersebut dapat diakibatkan karena turunnya tekanan maupun naiknya temperatur. Seperti yang terjadi pada pompa, efek kavitasi menimbulkan gelembung-gelembung uap, suara-suara bising, dan getaran atau vibrasi. Efek fenomena kavitasi ini akan menimbulkan kerusakan yang besar pada pompa. Pada udang mantis, gelembung kavitasi meledak saat kontak dengan tubuh korban. Dalam sepersekian detik, gelombang super panas dan kilatan kecil ini menghasilkan suhu 4400 derajat Celcius, hampir sama dengan suhu permukaan matahari.
Untuk mengamati fenomena ini, peneliti harus memperlambat kecepatannya hingga 50.000 kali. Ada sekitar 450 spesies udang mantis di seluruh dunia, dan warnanya bervariasi dari coklat hingga hijau terang, merah, dan biru. Tentu saja jenis yang paling terkenal adalah udang mantis merah. Ukuran mereka lebih besar dan lebih berwarna. Penglihatan mereka tidak ada duanya. Sebagai perbandingan, manusia memiliki 3 jenis sel kerucut atau reseptor di mata yang masing-masing peka terhadap cahaya warna merah, hijau, dan biru. Ketika kita melihat suatu warna, otak kita menentukan apa warna itu. Dengan membandingkan jumlah respon dari ketiga reseptor kita, dari kombinasi ketiga sel tersebut, mata kita dapat mendeteksi sekitar 10.000 warna. Sedangkan udang mantis memiliki penglihatan paling kompleks di dunia hewan. Setiap mata mengandung 12 fotoreseptor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi 100.000 lebih warna. Udang mantis adalah satu-satunya makhluk yang mampu melihat cahaya terpolarisasi. Kemampuan optik mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kita. Tidak seperti hewan lainnya, udang mantis belajar tentang dunia mereka seperti sebuah satelit. Mereka mampu melihat gambaran dunia dengan lebih luas dan memahami lebih jauh tentang dunia mereka. Bahkan beberapa orang menyimpulkan bahwa udang mantis melihat dunia dalam warna-warni pelangi psikedelik yang tidak dapat kita pahami. Para ilmuwan percaya bahwa udang mantis mengambil semua informasi visual yang mereka lihat ke dalam otak mereka sekaligus tanpa melalui pemrosesan yang rumit seperti pada manusia. Tanpa pemrosesan otak inilah yang menyebabkan udang mantis kehilangan kemampuan untuk membedakan warna. Ketika udang mantis ditunjukkan warna dengan perbedaan panjang gelombang kurang dari 25 nanometer, mereka kesulitan membedakan warnanya. Krustasea tidak dapat membedakan antara oranye terang dan kuning tua, tetapi mereka dengan cepat mengenali warna dasarnya tanpa harus membedakan panjang gelombang dari spektrum yang terlihat di otak mereka. Kemampuan optik seperti ini memungkinkan mereka untuk bereaksi terhadap lingkungan mereka secepat mungkin. Mata mereka yang bekerja secara independen dan penglihatan trinokularnya menjadikan mereka menjadi pemburu yang hebat. Karakter lainnya, adanya anggota tubuh raptorial tertentu yang dapat digunakan untuk melakukan serangan yang sangat cepat dan ganas. Selain itu, Stomatopoda memiliki desain antena dan ekor kipas yang unik. Udang mantis bisa berbagi kode rahasia. Udang mantis adalah satu-satunya makhluk yang mampu melihat cahaya terpolarisasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan kode rahasia yang tidak terdeteksi oleh spesies lain. Cahaya cemerlang terlihat jelas oleh udang mantis lainnya, memungkinkan mereka untuk memberi sinyal kepada anggota spesies mereka sambil tetap bersembunyi dari para pemangsa. Udang mantis yang romantis dan setia. Udang mantis termasuk hewan yang romantis dan setia. Mereka mempraktekkan monogami sosial, sebuah perilaku yang sangat luar biasa di antara krustasea. Ini berarti udang mantis akan memilih satu pasangan untuk berbagi makanan, tempat tinggal, dan membesarkan anak selama hidupnya. Terdengar romantis bagi kita, mereka mempunyai tujuan yang praktis. Untuk kalian belajarlah dari udang mantis. Waspadalah dengan pasangan hidupmu, atau setialah dengan pasangan hidupmu. Udang mantis jauh lebih tua dari dinosaurus, mulai berevolusi secara independen dibandingkan krustasea lain. Hampir 400 juta tahun yang lalu,
sekitar 170 juta tahun sebelum dinosaurus pertama muncul. Dinosaurus apa yang pertama kali ada di bumi ini? Dia adalah Nyasasaurus paddingtoni. Nyasasaurus adalah dinosaurus awal yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter dan tingginya sekitar 1 meter. Hidup 10-15 juta tahun sebelum dinosaurus yang pernah diketahui sebelumnya dan 150 juta tahun lebih tua dari yang dipertuan agung Lord Bright White dan Lord Tyrannosaurus Rex yang perkasa. Sejak itu, mereka mengikuti garis keturunan evolusioner yang menghasilkan beberapa karakteristik mereka yang lebih unik. Nenek moyang terbaru dari Stomatopoda yang masih ada memiliki mata dengan 6 baris tengah ommatidia heksagonal. Ommatidia heksagonal diinterpretasikan sebagai plesioformik pada Stomatopoda sesuai denah dasar Malacostraca. Jika kalian ingin memeliharanya, kalian membutuhkan akuarium khusus yang lebih kuat karena mereka dapat memecahkan dan melubangi kaca akuarium. Mereka juga menyerang bayangan mereka sendiri melalui kaca. Udang mantis dapat mendeteksi sel kanker dengan matanya. Para peneliti percaya bahwa mata majemuk udang mantis dapat mendeteksi lesi kanker dan aktivitas neuron karena mereka memiliki kemampuan untuk mendeteksi cahaya terpolarisasi yang memantulkan secara berbeda dari jaringan kanker dan jaringan yang sehat sebelum muncul sebagai tumor yang terlihat. Ini menginspirasi sekelompok peneliti untuk membangun bukti sensor kamera konsep yang terinspirasi oleh kemampuan udang mantis. Cukup sampai di sini video kali ini. Teruntuk kalian yang mengikuti video ini sampai habis, terima kasih kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, selamat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita berjumpa lagi di habitat yang selanjutnya.